Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas memang dikenal dekat dengan Raja Harun al-Rasyid. Tapi pada suatu ketika ada peristiwa aneh yang membuat sang raja heran. Kenapa akhir-akhir ini ia sering memimpikan Abu Nawas? Baginda Raja lalu menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasehat spiritual istana. Entah apa yang ada di benak sang penasehat istana. Ia malah menyarankan sang raja untuk mengusir Abu Nawas dari kampung halaman. Penasehat istana berdalih mimpi bertemu dengan Abu Nawas adalah suatu tanda kesialan bagi sang raja. Abu Nawas diperbolehkan pulang kembali ke kampung halaman dengan syarat sebagai berikut. Tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh dengan merangkak, dan tidak boleh dengan menaiki kendaraan hewan. Awalnya sang raja tidak enak hati harus mengusir Abu Nawas. Tapi karena ini adalah saran dari penasehat istana dan demi kebaikan sang raja, terpaksa ia pun harus melaksanakan saran tersebut. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Begini Abu Nawas, sudah beberapa hari ini saya bermimpi kamu. Dan menurut para penasehat saya, itu adalah pertanda suatu musibah bagi saya. Oleh karenanya, dengan terpaksa saya harus mengusir kamu dari kampung halaman. Tapi kamu boleh kembali ke kampung halaman dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, tidak dengan merangkak maupun dengan mengendari hewan sebagai tungganganmu. Kalau kamu melanggarnya, maka kamu bisa mendapatkan hukuman." "Paduka yakin dengan perkataan Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, saya sangat yakin," jawab sang raja. "Baiklah Paduka yang mulia, saya akan meninggalkan kampung halaman saya," ucap Abu Nawas dengan nada sedih. Setelah beberapa minggu meninggalkan kampung halaman, Abu Nawas merasakan kerinduan yang amat sangat dengan keluarganya. Ia juga kangen ngobrol bareng teman-temannya di warung. Tapi ia bingung bagaimana caranya agar bisa pulang ke kampung halaman. Paduka Raja sendiri sebenarnya kangen dengan kehadiran Abu Nawas. Tapi ia sudah kadung berkata demikian. Pantang bagi seorang raja menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia pun tersenyum begitu mendapatkan cara agar bisa pulang ke kampung halaman tanpa harus melanggar aturan sang raja. Desas-desus akan kepulangan Abu Nawas pun tersiar ke masyarakat. Para warga gembira dengan berita itu karena mereka mencintai Abu Nawas. Rupanya kabar tersebut juga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia pun merasa gembira mendengarnya. Ternyata berbeda antara kegembiraan raja dengan warganya. Kalau warga gembira karena kecintaannya dengan Abu Nawas. Sedangkan kalau sang raja ada dua kegembiraan sekaligus. Kegembiraan pertama, kalau Abu Nawas melanggar peraturan cara pulangnya, ia bisa menghukum Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas selalu luput dari jebakan sang raja. Kegembiraan yang kedua adalah kalaupun Abu Nawas bisa pulang tanpa melanggar aturan, ia bisa kembali ngobrol dengan Abu Nawas untuk menghilangkan stres. Setelah memasuki gerbang kota, Abu Nawas disambut oleh para masyarakat dengan sukacita. Mereka mengiring Abu Nawas layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Kepulangan Abu Nawas ke kampung halaman terdengar oleh pihak istana. Para penasehat istana dan Raja Harun al-Rasyid segera mendatangi Abu Nawas yang sedang diarak warga. Mereka penasaran dengan cara apa Abu Nawas pulang ke kampung halaman. Dan ternyata Abu Nawas pulang kampung dengan cara bergelayutan di bawah perut keledai. Melihat hal itu, sang raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sedangkan para penasehat istana tersenyum kecut karena gagal membuat Abu Nawas dihukum.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.